Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Teman-teman, saya mendapatkan satu video terbaru ya yang diterbitkan oleh Robito Alawiyah. Video propaganda soal karomah. Ya, ini soal karomah lagi, dibuat lagi satu video. Nah, nanti kita reaction dan kita komentari. Jadi mohon maaf sebelumnya saya sambil ngerokok. Ini habis sholat tarawih. Kita simak dulu teman-teman. Om, apa iya ada wali bisa padam api neraka? Percaya, neraka itu sendiri yang bilang dalam hadis bahwa ketika seorang mukmin menyeberangi jembatan Sirat, api neraka hampir padam. Lalu orang-orang beriman datang dan neraka berkata kepada mereka, "Lewatlah, wahai orang-orang beriman, sungguh cahayamu telah memadamkan apiku. Jadi gak usah jadi wali pun bisa padamin api neraka." Om percaya tuh, ada wali terbang. Ulama salaf Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, jika kalian melihat seseorang bisa terbang di udara atau berjalan di atas air, maka jangan tertipu dengan itu. Sehingga engkau menyaksikan bagaimana kepatuhan orang tersebut terhadap perintah dan larangan Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mendengar kisah karomah tidak masuk akal, periksa dulu bagaimana ibadah dan ketaatan sosok yang sedang kita bicarakan. Masa karomahnya melebihi karomah para sahabat? Itu sih bukan pertanyaan baru, Aska. Zaman Imam Ahmad di masa salaf, udah ada yang tanya ke Imam Ahmad, kenapa karomah wali masa ini lebih hebat dari karomah para sahabat? Kenapa sih Om belain mereka terus? Apa gunanya coba ceramah bawain kisah karomah? Umat nggak butuh, kita perlu pendekatan yang ilmiah, bukan kisah aneh-aneh. Jadi yang salah itu walinya atau yang menceritakan? Yang menceritakan. Bagus, kita tempatkan kritik pada penceramahnya, bukan pada walinya. Memang sangat tidak bijak terlalu berlebihan cerita karomah di depan orang awam. Apalagi di era digital, di mana potongan ceramah 15 tahun lalu akan kembali diviralkan. Ditambah lagi, adanya cerita karomah ditambahin bumbu-bumbu yang nggak sesuai dengan kisah yang ada di kitab rujukan. Terus kenapa nggak dijawab dari kemarin-kemarin Om, polemik karomah ini? Jangan buru-buru, Aska. Biar yang hobi cerita karomah lihat dampak dari tindakan mereka. Sejak dahulu, sudah diingatkan namun tidak diindahkan. Sekarang kita dibersihkan dari perilaku oknum yang berlebihan cerita karomah. Dan jangan buru-buru akhiri pesta orang yang lagi cari tenar dengan mencaci orang-orang soleh terdahulu. Followersnya lagi tambah banyak. Jangan dulu menyalakan lampu. Nah, itu video ya alibi untuk membenarkan karomah-karomah yang selama ini kita dapati dari Habib-Habib ya, tentang kehebatan-kehebatan leluhurnya. Jadi secara garis besar sebenarnya jawaban itu ditujukan ya untuk orang-orang yang memang tidak sama sekali percaya tentang karomah. Itu yang harus kita pahami. Ya, karena kita yang saat ini berada di barisan Kiai Imad ya, yang protesis Kiai Imad itu sebenarnya ya kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita orang NU dan kita paham bahwa di dalam manhaj kita itu ya percaya akan adanya karomah ya. Jadi secara garis besar video itu ditujukan kepada kelompok orang-orang yang memang tidak sama sekali percaya akan adanya karomah, seperti firqah Wahabiyah lah, seperti itu teman-teman. Dan ini tidak sama sekali menjawab kritik terhadap mereka ya, leluhur-leluhur mereka, cerita-cerita karomah mereka dari sudut pandang yang saat ini pro terhadap tesis Kiai Haji Ihmaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, kenapa mereka tidak membuka saja langsung kitab leluhur mereka? Seperti kitab-kitab ya, salah satunya Syahrul Ainiyah lah, atau ada sebuah karomah yang memang itu sudah dijustifikasi dan disepakati oleh para ulama bentuk suatu kekufuran ya, seperti karomahnya Faqih Muqaddam yang mengaku bahwa dirinya itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, ini kan udah kafir, hukumnya murtad. Nah, ini lagi-lagi saya tegaskan ya, ini jawaban untuk orang-orang memang tidak sama sekali percaya karomah. Dan kalau misalnya mereka menganggap kita orang yang saat ini berada di barisan Kiai Haji Ihmaduddin Utsman Al-Bantani yang protesis beliau itu tidak percaya terhadap karomah, berarti konteksnya sangat-sangat jauh berbeda ya. Artinya kita dianggap oleh mereka sama dengan firqah Wahabiyah. Dalam enggak, kita tetap Ahlussunnah wal Jamaah, kita NU, kita percaya karomah dan kita hanya mengkritik karena berdasarkan sumber-sumber referensi kitab-kitab leluhur mereka. Ya, mereka ini sudah dihukumi sebagai murtad. Ya, salah satunya lewat karomahnya Faqih Muqaddam yang fenomenal itu. Ya, itu. Ya, ini belum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh barisan Kiai Imad. Sama sekali belum. Ya, ini hanya untuk
orang-orang Wahabi saja. Dan oke, gini. Kalau kita mau tanyakan, sebenarnya konteksnya itu ya bukan bukan kepada karomahnya, bukan sebenarnya. Ya kalau yang di barisan Kiai Imad ya, kita nggak pertanyakan karomah ada atau tidak. Tentu kita percaya ada kan gitu. Cuman konteksnya adalah kenapa kok leluhur mereka terus gitu loh. Kenapa leluhur mereka terus yang diglorifikasi sebagai orang yang soleh, orang yang mulia? Kan seperti itu yang saat ini ada di lapangan, yang kita tonton di medsos kan gitu. Kenapa leluhur mereka terus yang diglorifikasikan sebagai orang yang mulia, orang yang soleh? Kenapa? Itu pertanyaannya. Satu. Kedua, kalau memang leluhur mereka, Habib-Habib dan Ba'alwi adalah orang yang soleh, orang yang mulia, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok memalsukan nasab ke baginda Nabi? Kenapa berdusta? Padahal baginda Nabi mengatakan bahwa fa inal kadziba yahdi ilal fujur, fa inal fujur yahdi ilan nar. Kan begitu. Kenapa orang yang katanya mulia, orang yang katanya soleh, orang yang katanya dekat dengan Allah, kenapa kok berdusta soal nasab? Why? Itu kan. Itu. Dan kalau mau lebih lebih khusus gitu ya. Ya bahas saja tentang kitab-kitab karya mereka, karya-karya leluhur mereka. Dan ajaran-ajaran seperti itu kan yang memang tertulis ya, tertuang di dalam kitab-kitab ajaran leluhur mereka. Kenapa itu nggak dibahas? Dan lagi-lagi pertanyaan terbesar adalah kalau mereka klaim bahwa leluhur mereka adalah orang-orang yang soleh, yang bahkan kesolehannya melampaui ulama-ulama yang masyhur, yang mu'tamad, ya kan? Soal karomah, bahkan sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani saja itu karomahnya kalah dengan leluhur mereka. Artinya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lebih mulia, tidak lebih alim, tidak lebih soleh daripada leluhur mereka. Nah pertanyaannya, ketika terjadi demikian, kenapa mereka yang soleh, yang katanya dekat dengan Allah, justru mendustakan ayat gitu? Artinya mereka mendustakan soal nasab, berdusta soal nasab, kayak gitu. Kenapa? Kok bisa itu terjadi? Kenapa mereka yang katanya soleh kok berdusta gitu soal nasab? Yang kita tahu bahwa pertama kali yang mengklaim itu kan ya Ali As-Sakron itu di abad ke-9. Bahwasanya Said Ahmad bin Isa An-Naqib itu punya anak 4, padahal 3. Ya Ubaidillah itu yang nanti punya anak namanya Alwi, yang kemudian jadi sandaran mereka Ba'alwi itu. Ini kan sebuah kekonyolan. Lagi-lagi mereka tidak bisa menjawab itu sampai sekarang. Dan ya kita udah paham lah ya. Kita udah paham bahwa memang banyak sekali ajaran-ajaran leluhur mereka yang dituangkan di dalam kitab-kitab itu ya memang arahnya itu untuk melegitimasi bahwa mereka adalah keturunan orang-orang yang soleh, keturunan orang-orang yang mulia. Nah kalau kita bicara kemungkinan maka nanti kita akan temukan bahasa seperti ini. Ya mungkin saja seperti pembelaan Kiai Idrus Romli kan tentang Mi'raj 70 kali. Ya mungkin saja itu terjadi. Ya kita paham kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi ingat, kemungkinan itu pasti ada 2. Ada mungkin iya, ada mungkin tidak. Kan seperti itu. Mungkin benar, mungkin saja bohong, dobol atau dusta, kan seperti itu. Kenapa mungkin kemungkinan itu kemudian diiyakan saja gitu? Bukankah kemungkinan itu ada 2 kan gitu? Tinggal kita kaji aja tuh. Ya, dan kiai-kiai ya yang ada di komal-komal yang aktif ngomal lah gitu ya, itu udah sering bahas tentang ajaran-ajaran leluhur mereka yang ternyata memang bukannya karomah, itu sebuah kurofat. Ya kita harus bisa bedakan mana karomah, mana kurofat. Ya kurofat itu cerita yang ngarang-ngarang aja, seperti itu. Ya, jadi poinnya adalah jawaban itu ditujukan untuk orang-orang yang memang notabene tidak sama sekali percaya akan adanya karomah, seperti firqah Wahabiyah. Beda dengan kita. Kita adalah orang-orang yang saat ini pro terhadap tesis Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, adalah orang-orang NU Ahlussunnah wal Jamaah dan tetap percaya kepada adanya karomah. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.